Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, hari ini materi apa yang akan kita bahas? Konfigurasi elektron menurut model kuantum. Iya, konfigurasi elektron menurut atau mekanika kuantum. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi elektron menurut Bohr, hari ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Tadi ada slide player atau PowerPoint yang sudah Ibu share, ada 3. Ada yang sudah membukanya sepintas mungkin? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baru sedikit ya. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Sebentar, Ibu bukakan dulu. Jadi, bahasan kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, konfigurasi elektron oleh mekanika kuantum atau berdasarkan model atau mekanika kuantum. Dan yang kedua, itu nanti adalah bilangan kuantumnya itu sendiri. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jadi di Bu. sini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron menurut atom mekanika kuantum. Jadi, konfigurasi elektron ini kita hanya mengulang ya, kalau mengenai konfigurasi elektron kan kemarin sudah. Konfigurasi elektron itu susunan elektron di dalam suatu atom. Nah, susunan yang telah memperhitungkan kedudukan digunakannya itu untuk menentukan sifat kimia dan juga reaktivitas. Jumlah elektron itu disusun menurut tabel periodik. Nah, 3 aturannya, ini mungkin kalian sudah mencatat, kemarin sudah merangkum. Jadi, 3 aturan di dalam penulisan konfigurasi elektron itu ada aturan Aufbau, larangan Pauli, dan juga ada kaidahan. Nanti kita bahas satu persatu, ini seperti apa. Gitu, terus... Nah, ini aturan Aufbau-nya dulu. Kita bahas mengenai aturan Aufbau. Silakan kalian sambil buka catatan kalian. Jadi, menurut aturan Aufbau, pengisian elektron dalam atom itu berlangsung menurut tingkat tenaga orbital-orbital atom. Nah, pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, pengisian elektron itu harus dari yang energinya itu rendah dulu baru ke tinggi. Oke, nah ini cara pengisian menurut Aufbau. Jadi harus dari energi yang rendah ke tinggi. Nih. Ini kalau ngelihat kayak gini, kalian udah mudeng belum? Apain tuh? Oke, sedikit kita bahas. Bentuk orbital itu ada berapa? Orbital itu ada orbital apa saja? Orbital PDF. Iya, SPDF. Jadi intinya kayak gini ya. Kulit itu terdiri dari subkulit. Nah, subkulit itu terdiri dari orbital-orbital. Dan satu orbital itu maksimal terdiri dari 2 elektron. Kita bahas di sini, orbital. Yang pertama adalah orbital S. Kalau orbital S, diagramnya ada berapa? Kalian lihat bagian diagram orbital. S itu hanya ada satu orbital. Iya, hanya ada satu orbital. Hanya ada satu kotak. Satu kotak maksimal terdiri dari berapa elektron? Satu kulit, ini muncul kan di kalian?
Muncul, Bu. Satu kulit terdiri dari subkulit, subkulit. Jadi satu kulit terdiri dari subkulit, subkulit. Subkulit itu kan kemarin ada kulit K, itu kulit pertama, L kulit kedua yang minggu kemarin. Masih ingat kan? N kulit ketiga, masih ingat? Nah, itu. Jadi satu kulit itu terdiri dari subkulit, subkulit. Jadi kulit K saja itu sudah ada subkulitnya. Selanjutnya, satu subkulit terdiri dari orbital-orbital. Orbital itu ya tadi ada SPDF. Ya, nanti kita bahas di sini orbitalnya. Jadi ada SPDF. Kemudian satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Jadi kayak gini, kalau diagram orbital S kan cuma ada satu kotak, satu orbital. Satu orbital itu maksimal 2 elektron nih. 1, 2. Jadi maksimal itu 2 elektron. Kalau P, berapa? Diagram orbitalnya ada berapa kotak? 3. Oke, ada 3. Ada 3 kotak. Kalau 3 kotak, berarti maksimal elektronnya ada berapa? 6. 6, betul. Karena satu orbital, satu kotaknya itu maksimal 2 elektron. Berarti kalau P, maksimal elektronnya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Terus kalau D, berapa kotak? 5 kotak. 5, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kotak, berarti maksimal elektron di D berapa? 10 elektron. Iya, 10. Betul. 4, 5. Ini maksimal elektronnya ya. Jadi maksimal itu hanya bisa 10. Tidak bisa lebih dari 10. Orbital ada S, P, D, F. Tinggal yang F. Berapa kotak? 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa maksimal elektronnya? 14. Oke, jadi dari sini kalian sudah tahu bahwa maksimal elektron di orbital S itu adalah 2. Ini maksnya sama dengan 2. Kalau yang P itu maksimumnya itu adalah 6. D itu maksimumnya adalah 10. Dan F itu maksimumnya adalah 14. Nah, makanya di sini terus nulisnya itu berdasarkan Aufbau itu kan harus dari energi yang terendah. Berarti kayak gini. 1S karena maksimum S itu 2 berarti bunyinya gini. 1S2 kemudian ke sini. 2S2, 2P. P itu kan maksimalnya 6. Jadi 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Kalau D berapa? D berapa maksimumnya? 10. 10. Berarti 3D10. Lanjut. 4P? P berapa? 6. Ya, 4P6. 6. Lanjut. 5S? 2. 2. Lanjut ke sini. 4D? 10. Lanjut. 5P? 6. Lanjut. 6S? 2. Lanjut ke sini. 4F? 14. 5D? 10. 6P? 6. 7S? 2. 5F? 6D? 10. 7P? 6. 6. Ibu kasih cara cepatnya. Jadi cara cepatnya itu kayak gini. Kalian perhatikan, ini kan S, ya kan? Kalian tulis di sini. Ini caranya, tulis. S 2 kali ya. Berarti S. Ini SP. Kalian tulisnya PS dibalik ya. Berarti PS karena harus 2 kali. Berarti PS PS. Terus bawahnya apa? Kan SPD. Kita balik DPS.
P, S, D, P, S. Harus 2 kali. Bawahnya apa? FD, PS, kan? Kita tulis di sini FDPS, FDPS. F, D, P, S, F, D, P, S. Nyampe sini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Jadi ini kita mau bikin ini 1S2, 2S2, tapi caranya itu gimana biar kita tuh hafal kayak gitu. Pertama tuh kayak gini. S, urutannya ini, tapi 2 kali. S berarti ya SS, tapi dibalik. Berarti PS, PS nih. PS, PS. Terus ini SPD dibalik, berarti DPS, tapi harus 2 kali. DPS, DPS. Terus ini SPDF dibalik, berarti FDPS, FDPS. Kita nyampe sini dulu aja gitu. Yang ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau bingung tanya, Bisa. Bu, ulangi gitu ya. Terus selanjutnya di sini diisi. Kan kalau S maksimumnya berapa? 2. Oke, berarti ini 2. Kalau P 6. 6. Oke, kalian lanjutin nih. 6 lanjut. Kalian nyebutin berapa? 2. 2. Terus? 6, Terus? 2, Terus? 10. Terus? 10, 6. 6, Terus? 2. 2, Terus? 10, Terus? 6. 6, 2. 2. Terus? 2, 14, Terus? 10, Terus? 6. Terus? 2. Terus? 14. Terus? 10. Terus? 6. 6. 2. Oke, nyampe sini dulu. Bisa dipahami nyampe sini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Pakai warna pink coba ya, atau oranye. Oranye aja deh. Atau pink aja deh. Nah, sekarang kita urutkan. S itu kita mulainya dari 1. Berarti 1, 2. S-nya diurutin nih. Kan S ini 1, 2. Berarti ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Nyampe sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau P itu kan nggak ada 2P, mulainya kan dari 2. Berarti P itu mulainya dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kurang ya, tadi 5-nya ini 5. Harusnya ini 6 dulu ya, ini ketinggalan. Berarti ini 7, ini 8. Tadi kelupaan yang ini. Oke, udah. Sekarang tinggal yang D ya. D itu dimulainya kan 1, 2, 3 nih. Dimulainya kan dari 3. Kan nggak ada 3P. Jadinya 3D. D itu dimulainya dari 3. Berarti ini 3. Lanjut berapa? 4. 4, 5. 5, 6. 6. Udah nggak ada lagi. Kita nyampe sini aja. Terus sekarang yang F. F itu dimulainya dari 4. Mana yang ada F ini ya? Berarti ini 4. 4. Ini 5. 5. 5. Udah selesai kan? Sekarang kita cek sesuai nggak nih urutannya. 1S2, 1S2. 2S2, 2S2. 2P6, 2P6. 3S2, 3S2. 3P6, 3P6. Dan selanjutnya. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ya? S-nya ada 7, Bu, di gambar, Bu. Iya. Yang digambar S-nya. Ini Iya. terus yang ini kan juga ada nih 7S2 gimana? Ini ada 8, Bu. Oh, Yang di bawah. Iya, ini kalau dilanjut, kalau kita mau lanjut, ini kan 5F, 6B, 6D, 7P. Selanjutnya kan ini berarti 8S nih. Iya kan? Kalau dilanjut, gitu. Iya, iya. Oh. Terus yang selanjutnya, nah ini konfigurasi elektron. Jadi kalau konfigurasi elektron ini, misalnya ya, nanti kan kita nemu nih ada 4P6. Nah, 4 itu menyatakan letak kulitnya.
Jadi kulitnya itu tuh di mana? Kalau P itu subkulit, nah 6 ini nanti menyatakan jumlah elektron. Ini di sini kalian pahami, PowerPoint-nya kan juga udah ada di Google Classroom. Jadi 4P6, berarti 4 itu kulit, P-nya itu adalah subkulit, dan 6 ini adalah jumlah elektron. Gitu. Terus selanjutnya, ini asas larangan Pauli. Jadi yang pertama tadi Aufbau. Aturan Aufbau itu harus dari energi kecil ke yang tinggi, jadi runtut kayak gitu. Kalau asas larangan Pauli itu tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital itu maksimal dapat diisi oleh 2 elektron. Ini kan tadi sudah kita bahas juga. Penulisannya itu kan kayak gini, kayak panah kayak gitu, atau kalau ibu tuh biasanya kayak gini. Kayak gini. Nah, kalau ibu biasanya kayak gini. Kalau mau panah juga boleh, mau kayak ibu kayak gini juga boleh. Cuma kalau ibu lebih enak gini dibanding panah. Gitu. Itu larangan Pauli. Jadi setiap orbital itu dapat diisi oleh 2 elektron. Tadi sudah kalian tahu juga. Jumlah maksimal elektron pada kulit ke N itu adalah 2N kuadrat. Gitu. Coba kita lihat yang selanjutnya ya. Aturan Hahn, pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Ini gampangannya tuh seperti ini. Jadi tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu, tapi sendiri-sendiri dulu. Contohnya D7. D, diagram orbitalnya ada berapa kotak, D? 10 itu maksimum elektronnya. Kalau diagram digitalnya berarti ada 5 kotak. 5 kotak. Nah, ngisinya itu bukan pasangan dulu. Misalnya pengen pasangan dulu ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini salah. Jadi nggak boleh berpasangan dulu. Tetapi harus 1 per 1 dulu. Harus diisi dulu. Harus diisi penuh. 3, 4, 5. Jadi D7 itu jadinya seperti ini. 1, jadi diisi 1-1 dulu loh. 2, 3, 4, 5, baru balik lagi ke awal. 6, 7. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi ngisinya tidak boleh berpasangan nih. Tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Jadi tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu, tapi sendiri dulu. Kalau sudah penuh, baru diisi lagi. Kalau misalnya P3, coba Ibu mau contohkan P3. P berapa diagram orbitalnya, berapa kotak P? 3. 3, ya maksimum elektronnya kan 6. Kalau 3, ya berarti elektronnya seperti ini. 1, 2, 3. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kita lanjut. Itu aturan Hahn. Nah, selanjutnya itu adalah contoh. Nah, jadi contoh konfigurasi elektron yang sudah kita kerjakan tadi, kalau 2He itu kan elektronnya cuma 2, ya berarti cuma 1s2. Ini kan elektronnya juga sudah 2. Berarti konfigurasi elektronnya nyampe 1s2. Kalau 3Li, elektronnya kan 3, berarti di sini harus sampai sejumlah 3. Urutannya kan tadi harus sesuai tadi, 1s2, 2s2 gitu. Tapi karena 3 ya berarti 1s2, 2s1. Ini urutan yang tadi gitu. Kalau 11Na ya ininya nyampe 11. Kan ini 2, 2, 6 itu 10. Tambah 1, 11 gitu. Ini berdasarkan aturan Aufbau tadi. Jadi harus dari energi yang terendah urutannya. Oke, yang ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Coba kita nyoba 10 Ne. Berarti elektronnya itu nyampe 10. Kalian bacakan berapa? 1s2. Terus? 1s2. 2s2. Terus? 2p6. Terus? Udah, betul. Udah, betul. Di sini kan 10, berarti harus nyampe 10 aja. 2, 2,
Coba sekarang yang Fe. Yuk, bacakan. 1F2. 2. Terus, 2S2. 2S2. 2P6. terus, 3S2. terus, 3S2. 3S2. P6, terus, 6. 4S2. 4S2, terus, 3D6. 3D6, betul, 3D6. Karena ini 226, 262 itu udah 20, sisanya tinggal 6. Maksimum D kan 10, tapi di sini karena cuma tinggal kurang 6, ya 6 aja, yang kayak yang tadi ini. 1S2. Terus, 2S2. terus, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus, 3S2. 3P4. iya betul. 3P4. Oke, silahkan kalian cermati dulu. Kalau ada yang bingung tanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada penyingkatan yang tadi Ibu bahas. Jadi ada penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Ini itu adalah golongan gas mulia. He itu adalah 2. Ne itu nilainya 10. AR itu 18, KR 36, XE itu adalah 56, 54, RN itu 86. Di sini sudah ada nilainya. Karena 2He itu kan berarti 1S2, udah nih elektronnya 2. Kalau 10Ne kan 1S2, 2S2, 2P6, dan selanjutnya. Kalau kita mau menyingkat, itu seperti ini. Ini contoh. Contohnya itu adalah Na. 11 Na, konfigurasi elektronnya kan seperti ini. Kalau kita singkat nih, kita lihat. 1S2, 2S2, 2P6 itu adalah apa? Ne. Kalian lihat. Ne ini adalah 1S2, 2S2, 2P6. Berarti ini adalah Ne. Jadi kalau mau disingkat, 11 Na itu, Ne sesanya apa? 3S1. Itu penyingkatan. Bisa dipahami? Bisa, Bisa. Bu. Oke, sekarang kita kerjakan yang 26 Fe, sorry. Berarti apa? 1S, yuk kalian kerjakan. 1S2. Terus? 2S2. Terus? 2P6. 2P6. Terus? 2P6. Terus? 3S2. Terus? 3P6. Terus? 4S2. 4S2. Terus? 3D? 6. 6. Oke. Atau, nah sekarang kita lihat di sini. Gampangannya kayak gini, 26 itu dekatnya dengan siapa? Kan 18 sama 36. Otomatis kan dia nggak mungkin pakai yang ini. Pakainya kan pasti 18 AR. Karena kan paling dekat itu, 26 itu dengan 18. Nah, 18 ini itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, sampai 3P6. Nih. Sampai 3P6. Berarti kalau kita mau menuliskan hasilnya, 26 Fe itu di sininya adalah AR, sisanya apa? 4S2, 3D, 6. Oke, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya itu ada kestabilan penuh dan setengah penuh. Jadi di sini ada kestabilan penuh dan setengah penuh. Di sini atom itu akan lebih stabil bila kulit atau subkulitnya itu terisi elektron penuh atau setengah penuh. Tetapi ini itu hanya berlaku pada subkulit D. Ingat ya. Jadi kestabilan penuh dan setengah penuh itu hanya berlaku untuk subkulit D. Yo, 1S, 2. 2, 2, 2S, 2, 2P, 6, 6, 3S, 2, 2, 3P, 6, 6, 4S, 2, 3D berapa?
4. 4, betul. Nah, tadi kan kestabilan setengah penuh dan penuh itu berlaku untuk subkulit D. Nah, di sini. Ini belum stabil. Karena maksimum D itu kan kayak gini. D itu kan 5 kotak ya. 1, 2, 3, 5. Berarti kalau setengah penuhnya itu berapa elektron? Setengah penuhnya? 5. 5. Kalau penuhnya? 10. Jadi D itu lebih stabil kalau setengah penuh atau penuh sekalian. Makanya kalau di sini 3D4 itu dia menjadi ini 24 CR, depannya sama. Nah, ini jadi berkurang nih. Di sini jadi 4S1, 3-nya jadi 3D5. Karena D itu tadi harus setengah penuh atau penuh. Kan kalau 4 kan tanggung. Jadi dia harus setengah penuh sekalian, 5. Kalau menjadi 5, berarti S-nya yang tadi 4S2 menjadi 4S1. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, begitupun yang 29 CU, konfigurasinya tuh yang ini. Tapi 3D9. 3D9 itu dia lebih stabil kalau menjadi 3D10. S-nya berkurang. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, habis ini nanti kita akan bahas mengenai bilangan kuantum. Mengenai bilangan kuantum. Oke, bilangan kuantum ada berapa? Coba dibuka catatannya. 4. Ada Oke, 4. ada 4. Apa saja? Yang pertama, bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, Bilangan kuantum utama, simbolnya itu N. Azimut. Azimut. Terus, bilangan kuantum magnetik atau M, bilangan Spin. atau S. oke, betul. Jadi di sini, apa yang dimaksud dengan orbital? Kita ingat-ingat lagi. Orbital itu merupakan peluang ditemukannya elektron. Jadi SPDF ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini bilangan kuantum itu adalah bilangan bulat sederhana yang menunjukkan peluang adanya elektron di sekeliling inti atom. Bilangan kuantum ada 4, ada bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, bilangan kuantum magnetik, simbolnya M, dan yang terakhir bilangan kuantum spin, simbolnya itu S. Di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, bilangan kuantum utama. Jadi, bilangan kuantum utama itu menyatakan ini, tingkat energi utama elektron, dan sebagai ukuran kebolehjadian ditemukannya elektron dari inti atom. Kalau lebih mudahnya nih, bilangan kuantum utama itu serupa dengan tingkat energi elektron atau orbit menurut teori atom Bohr. Kalau kita serupakan dengan teori atom Bohr, itu sama aja kulitnya yang kemarin sudah kita bahas. Kulit K itu adalah kulit pertama, L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat. Masih ingat ya? Masih. Oke, itu bilangan kuantum utama N. Nah, terus bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini bilangan yang menunjukkan jumlah orbital di dalam setiap orbitnya. Ya, subkulit S, nilai bilangan kuantum azimutnya itu 0. Jadi dimulainya dari 0. Kan SPDF kan, subkulit itu. SPDF itu subkulit, nilai L-nya kalau S 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik. Itu disebut juga bilangan kuantum orientasi sebab bilangan kuantum ini menunjukkan orientasi atau arah orbital dalam ruang atau orientasi orbital dalam orbitnya. Yang perlu kalian perhatikan tuh yang ini. Nilai M itu adalah min L 0 sampai plus L. Ingat-ingat ya, nilai M itu dimulai dari min L sampai plus L. Oke? Spin tuh yang ini nih. Bilangan kuantum ini dua harga yang berlawanan. Nilainya itu memiliki nilai dua harga yang berlawanan. Kan tadi kayak gini. Contohnya S.
S itu kan diagram orbitalnya 1. Ya kan? Iya. Diagram orbitalnya 1, nilai azimutnya berapa S itu? Diagram. 0 ya, kan dimulai dari 0. Nah, maksudnya spin itu yang ini spin. Kalau ke sini itu nilainya adalah plus setengah. Kalau kayak gini itu adalah min setengah. Itu nilai spin. Kalau positif itu adalah searah putaran jarum jam, kalau negatif arah kebalikannya. Jadi kalau panah ke atas itu positif, spinnya kalau arah ke bawah berarti negatif, nilainya setengah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Bilangan kuantum. Kita contohkan di sini ada beberapa nomor ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah 11 Na. Kita tuliskan dulu. Jadi di sini kita akan menentukan bilangan kuantumnya. Kita tulis dulu konfigurasi elektronnya berapa? Yuk dibacakan. 1S. 1S2. S2. Terus 2S2. 2. terus 1. Oke, udah ya, nyampe 3S1, benar, pintar banget lah pokoknya. Nyampe 3S1. Kita akan menentukan berapa nilai N-nya, berapa nilai L-nya, berapa nilai M, dan S. Caranya seperti ini, kalian perhatikan nih. 3 itu menyatakan nilai N, ya. S itu nilai L. Nah, berarti nilai N-nya berapa? Kita lihatnya itu konfigurasi yang terakhir ya, karena yang terakhir 3S1, ya kita pakai 3S1. Berarti nilai N-nya? 3. 3. Ingat, nilai L untuk S ini kan kulit, ini subkulit. Nah, ketika S, berarti berapa nilai L-nya? Diingat-ingat tadi, nilai L untuk S. Berapa? Berarti F. L. L itu kan S, P, D, F. Nilainya 0, 1, 2, 3. Masih ingat nggak? 2, 3. Ya, kalau M nilainya itu min L 0 Masih. sampai plus L, ya kan? Iya, Bu. Berarti nilai L-nya berapa? S. S itu nilainya 0. 0. Berarti nilai L-nya 0. Nyampe sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terus sekarang M. Magnetik. Magnetik itu kita lihat karena S berarti diagram orbitalnya berapa kalau S? Berapa kotak? 1. Iya, 1 kotak nih. 1 kotak, nilai M itu min L sampai L. Karena L-nya 0, berarti di sini 0. Oke. Kemudian, di sini elektronnya ada berapa nih, S itu? 1. 1. Kalau 1 berarti kayak gini. 1 udah. Berarti nilai M berapa? Nilai M itu ini. Jadi dia beradanya di 0, 0. Nanti pokoknya kalau lihat contoh selanjutnya lebih mudah. Oke, terus yang terakhir S. Kalau S-nya di sini cuma 1, arahnya ke sini berarti positif apa negatif? Positif. Iya, positif setengah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nih nanti lebih jelasnya lihat contoh berikutnya. 15P. Yuk lanjut, berapa? 1S2. 2S2. Terus? 2P6. Terus? 3S2. Terus? 3P3. Oke, 3P3. Di mana 3-nya ini menyatakan N, P-nya ini menyatakan L. Berarti nilai N berapa? 3. Nilai L? 1. 1. Oke. Nilai M itu seperti ini. Diagram P ada berapa kotak? Yuk, ingat-ingat lagi. P ada berapa kotak?
ada 3. Iya, kan nilainya kan P6, maksimal 6 elektron, berarti kotaknya ada 3. Nah, karena kotaknya ada 3, kita lihat di sini. Nilai M itu adalah min L sampai L. Karena L-nya itu 1, berarti min L itu min 1. 0 sama plus 1. Coba kalian perhatikan, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Terus, nilai elektronnya kan 3, berarti kita tulis 1, 2, 3. Ya kan? Nah, posisi terakhir di sini, 3 ini nilai M-nya berapa? Plus Plus 1. plus 1. Jadi nilainya plus 1. Kalau yang tadi 0 karena S itu cuma punya 1 dan letak elektron di sini, ya nilai M-nya 0. Kalau yang ini P punya 3 kotak, kemudian elektronnya ada 3 digambar. 1, 2, 3. 3 itu letaknya di sini ketika nilai L-nya itu plus 1. Jadi nilai M-nya plus 1. Terus S-nya berapa? Positif, negatif? Positif. Oke, positif setengah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke, yang nomor 3. Oke, kita bahas yang mana dulu nih? 20 CA. Yuk, 20 CA. 1S 1 S 2 6, 3S2 terus 3 sampai terus S 4S2. 4S2. Udah nyampe sini 4S2? Ya. Oke, udah 20 ya. Nah, ini sama kayak tadi. Berarti ini N, ini L. Berarti N-nya sama dengan 4 4, L-nya sama dengan S. Berarti N-nya, L-nya 0. 0. M-nya S. Ada berapa kotak S itu? 1. 1. Kalau 1 kan nilai M itu min L sampai L. Karena L-nya aja 0, ya ini 0. Nah, isinya elektronnya ada 2. 2. Berarti 1, 2. Nah, berarti nilai M-nya berapa? 0 0. Baru nilai S-nya sama dengan? Negatif setengah. Sekarang nomor terakhir. Yuk, 30. Berarti 1S 1S2 2S 2S2 terus 2P6 2 terus 2P 3 3P6 4S2 3D10. 3D. Oke, terakhir berarti di 3D 10 10. Ini N, ini L. Yo, berarti N-nya sama dengan 3 3. L-nya sama dengan D. Berarti L-nya 2. 2. 2 M-nya D. D itu berapa kotak? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Kemudian nilainya itu kan M itu dari min L sampai plus L. Berarti karena L-nya 2, berarti min L-nya itu adalah min 2, min 1, 0, sampai plus L, sampai plus 2. Nyampe sini, bisa dipahami? bisa, Bu. Oke. Bu. Elektronnya ada 10, berarti tulis 10. Ingat, berdasarkan aturan itu harus sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nilai M-nya berapa? 2 Plus Plus 2. 2. Iya. Nilai S-nya? Min setengah. Min setengah. Iya, min setengah gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak. Coba kita ingat-ingat lagi, materi kita hari ini membahas apa saja? Yang pertama tadi, konfigurasi elektron menurut Menurut model atom
Mekanika Oh, kuantum. mekanika kuantum. Oke, menurut Ato mekanika kuantum, betul. Terus yang keduanya mengenai bilangan. Bilangan kuantum. Oke, tuh. Terus terima kasih untuk semua yang udah hadir. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.